Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut gelap sejarah manusia, ada kisah-kisah suci yang nyaris terlupakan. Kisah para nabi yang diutus untuk menjaga cahaya di saat dunia nyaris tenggelam dalam gelapnya dosa. Salah satunya adalah kisah tentang seorang nabi yang Allah sembunyikan dari bisingnya dunia, Nabi Zefanya, atau yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai Zafanja. Namanya sendiri mengandung makna agung. Allah telah melindungi. Sebuah pesan rahasia tentang peran dan perjalanan hidupnya. 1. Dunia yang retak. Mari kita membuka lembaran waktu menuju abad ke-7 sebelum Masehi. Masa di mana kerajaan Yehuda berdiri dalam bayang-bayang keruntuhan. Baitul Maqdis masih tegak, namun ruhnya telah hancur. Bani Israel, yang dahulu dipimpin para nabi dan Raja Saleh, kini terjerumus dalam lumpur penyembahan berhala. Patung-patung Baal didirikan di bukit-bukit tinggi. Anak-anak dikorbankan untuk dewa-dewa kafir. Orang miskin ditindas, dan para hakim menjual keadilan demi emas. Inilah zaman ketika Allah menurunkan seorang utusan. Bukan dari istana, bukan dari kelompok bangsawan berkuasa, tetapi dari garis keturunan suci yang hampir dilupakan. 2. Nasab mulia Zefanya adalah keturunan Hizkia, seorang raja yang pernah membawa Yehuda kembali kepada Allah. Silsilahnya tercatat. Zefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia. Dari Hizkia mengalir darah keberanian dan keimanan. Dari Amaria, keteguhan dalam beribadah. Dari Gedalia, keadilan yang menolak untuk dibeli. Ayahnya, Kusi, meskipun tak banyak disebut dalam kitab-kitab, diyakini sebagai penjaga ajaran nenek moyangnya di tengah badai syirik dan penyimpangan. Zefanya tumbuh di antara reruntuhan moral bangsanya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kitab-kitab suci diabaikan, bagaimana bait-bait doa ditukar dengan mantera pagan. Di tengah keterasingan itu, ia mendengar seruan langit. 3. Seruan Hari Tuhan. Zefanya diangkat menjadi nabi pada masa pemerintahan Raja Yosia. Yosia sendiri masih muda saat itu, berusaha membawa reformasi. Tetapi luka spiritual rakyat sudah terlalu dalam. Maka Zefanya tampil membawa peringatan yang menggetarkan. Hari Tuhan akan datang. Hari gelap, hari murka, hari ratap dan jerit yang tak berkesudahan. Hari itu bukan sekadar simbol, tetapi hukuman nyata yang akan menimpa Yehuda dan bangsa-bangsa yang menolak kembali kepada Allah. Ia berbicara tentang kehancuran kota-kota, tentang rakyat yang akan dihamburkan seperti debu, tentang kekuasaan yang akan runtuh seperti pasir diterpa badai. 4. Peringatan bagi seluruh bangsa. Peringatan Zefanya tidak hanya untuk bangsanya. Ia menubuatkan bencana bagi Filistin, negeri pantai yang congkak, Moab dan Amon, bangsa keturunan kaum Lut yang sombong, Asyur, imperium megah yang menganggap diri sebagai dewa, dan bahkan kepada Kush, Ethiopia, di selatan. Semua yang berdiri melawan keadilan ilahi, kata Zefanya, akan diremukkan. Tetapi di balik ancaman itu, tersembunyi janji manis. Allah akan menyisakan kaum yang rendah hati dan beriman. Kaum kecil yang akan mewarisi dunia baru setelah badai amarah Allah berlalu. 5. Tantangan dan penolakan. Namun, suara kebenaran hampir selalu ditentang. Bani Israel yang telah terbiasa hidup dalam kenikmatan dosa, menutup telinga mereka. Mereka menertawakan Zefanya, menyebutnya gila, mengolok-olok nubuatnya sebagai ketakutan kosong. Tetapi Zefanya tidak bergeming. Setiap ejekan hanya menambah kokohnya tekad, karena di dalam dirinya ada kesadaran agung, bahwa tugas seorang nabi bukan untuk menang, tetapi untuk menyampaikan kebenaran. 6. Akhir perjalanan, Zefanya melanjutkan seruannya sampai masa reformasi Raja Yosia mulai membuahkan hasil. Bait Allah dibersihkan, patung-patung dihancurkan, syariat Musa dihidupkan kembali. Sebagian ulama berkata, Zefanya wafat dalam suasana itu. Saat tanda-tanda taubat mulai tampak, seolah tugas sucinya telah paripurna. Ia wafat dengan damai, tanpa mahkota, tanpa istana, tetapi dengan warisan yang tak ternilai. Warisan tentang keberanian berbicara di tengah kebatilan, warisan tentang keimanan di saat dunia berpaling dari cahaya. 7. Warisan Zefanya. Hari ini, nama Zefanya jarang disebut, tetapi pesannya tetap hidup. Bahwa dunia tidak akan pernah kekal, bahwa keadilan Allah pasti akan menang, dan bahwa di balik setiap badai, ada fajar yang menanti mereka yang sabar. Mungkin, di dunia yang penuh fitnah hari ini, kita semua ditantang untuk menjadi bagian dari kaum kecil itu. Kaum yang tetap rendah hati, tetap beriman, di saat mayoritas memilih jalan lain. Semoga Allah menjaga hati kita.
seperti Allah menjaga Nabi Zefanya dalam rahmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.